Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan program Dialog Syiar Ramadan bersama saya Nabila Aurelia. Apa kabar pemirsa yang ada di Tenggarong, Kutai Timur, Samarinda maupun yang ada di Bontang? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan berbagai aktivitas selama di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Dialog Syiar Ramadan akan membahas tema yang sangat menarik untuk didiskusikan dan menjadi tambahan informasi bagi pemirsa di rumah. Kira-kira apa tema kita pada hari ini? Tema kita kali ini ialah zakat untuk kemanusiaan. Untuk membahas lebih lanjut, tema kita kali ini saya sudah bersama keempat narasumber yang akan menjelaskan tema diskusi kita kali ini. Narasumber pertama yaitu Amilin UPZ Pupuk Kalimantan Timur, ada Bapak Muhammad Jamil. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Narasumber yang selanjutnya ada Bapak Mayodi Wijaya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Narasumber selanjutnya ada Ibu Mustadi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Narasumber terakhir adalah Ibu Indah Sriwayuni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti yang kita ketahui, UPZ Pupuk Kalimantan Timur merupakan unit pengumpul dan penyalur zakat bagi karyawan Muslim Pupuk Kalimantan Timur. Yang mana kali ini kita akan mengulas bagaimana UPZ Pupuk Kaltim dalam menyalurkan zakatnya untuk kemanusiaan. Nah, untuk diskusi pertama kali ini kita akan membahas bersama Pak Odi. Nah, Odi boleh dong sedikit diskusi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan UPZ Pupuk Kalimantan Timur, khususnya program kemanusiaan di luar bulan suci Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Nabila dan juga dari Bu Enda, Pak dan Pak Jamil. Baik, untuk UPZ Pupuk Kaltim sendiri, ya ini adalah bagian dari unit pengumpul zakat ya, yang dibentuk pada tahun 2018, dan tentunya ini juga merupakan amanah dari Basnas RI ya, sesuai dengan SK dari Basnas nomor 67 tahun 2018, sehingga kami memang secara organisasi ini sifatnya adalah menginduk langsung ke Basnas. Nah, namun dari sisi aturan dari kelembagaan yang sifatnya internal ya, yang di Pupuk Kaltim, kami juga diperkuat dengan SK Direksi nomor 75 tahun 2018. Nah, terkait dengan tujuan dari dibentuknya UPZ Pupuk Kaltim ini, tentunya ini adalah bagian dari semangat bagaimana UPZ ini bisa memberikan manfaat bagi Kota Bontang secara khusus. Yakni dari sesuai Undang-Undang 2018 itu bahwa zakat merupakan bagian atau sarana dari umat muslim untuk bisa membantu dalam hal menurunkan atau menanggulangi kemiskinan. Kan kita di dalam Undang-Undang 1945 ya, itu pasal 34 ada pernyataan bahwa fakir miskin dan terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, UPZ itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amanat undang-undang tersebut. Sehingga pada pelaksanaannya pun kami mengacu bagaimana kita memiliki peran yang strategis untuk bisa membantu pemerintah dalam hal ini menurunkan angka kemiskinan. Terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Perbasnas nomor 3 tahun 2018, itu ada 5 program dalam realisasi kita menjalankan aturan-aturan tersebut.
Jadi 5 program ini ibaratnya kalau sinetron itu ada 5 babak Mbak Nabila. Jadi ada judul satu misalnya gitu ya. Jadi di antara 5 program itu ya di antaranya adalah dakwah dan advokasi, kemudian ada kemanusiaan, kemudian ada pendidikan, ada kesehatan dan juga pemberdayaan ekonomi. Nah, dari 5 program tersebut kita memiliki sasaran yang yang ingin dicapai semuanya. Nah, setiap tahun itu dirangkum melalui RKAT. Nah, RKAT inilah penjabaran dari apa yang menjadi misi UPZ dalam tahun misalnya 2023 tahun ini misalnya, apa yang menjadi prioritas. Nah, kalau kita yang sudah berjalan 4 tahun ini, dari 5 program tadi yang menjadi prioritas yang tahun 2023 ini diantara adalah pemberdayaan ekonomi. Karena memang di awal pembentukan itu kita menyalurkan zakat awalnya memang untuk yang lebih prioritas adalah kemanusiaan melalui bantuan sifatnya sembako yang sifatnya kebutuhan pokok lah ya. Dan sampai dengan tahun keempat ini bagaimana setelah kita memberikan porsi yang cukup besar di kemanusiaan, saat ini adalah kita targetnya adalah pemberdayaan ekonomi. Namun untuk kemanusiaan tetap berjalan, cuman presentasinya lebih kecil lagi. Terkait dengan teknisnya atau bentuknya apa saja, mungkin Pak Jamil yang bisa menyampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh UPZ. Silakan Pak Jamil. Ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebenarnya kita punya tim survei. Biasa dikomandani oleh Pak Gustira Pupudin. Jadi mustahik yang kita dapatkan informasi maupun kita ketahui langsung, kita itu bersinergi dengan kelurahan dan seluruh kelurahan yang ada di Kota Bontang. Contohnya kemarin kita sudah menyasar ada 3 orang di Bontang Lestari, kelurahan yang terujung dari Kota Bontang, Kota Taman yang kita cintai ini. Jadi sesungguhnya gerak dan langkah UPZ ini adalah gerak kehidupan, ya moving dan terus bergerak. Jadi kalau orang tidak bergerak itu sesungguhnya filosofinya itu seperti mati. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah wujuduhu ka'adamihi. Sebenarnya itu wujudnya ada, tapi seperti tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak bergerak. Maka organisasi UPZ ini dalam pimpinan Pak Nusa itu betul-betul ramping. Maka gerakannya itu lincah luar biasa, ya. Ibaratnya itu kalau Toyota itu Toyota Kijang, seperti itu, masya Allah, geraknya lincah banget. Ya ada plesetan iklan itu misalnya setan pun kalah gitu. Itu mungkin jadi luar biasa dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, dijabarkan secara lengkap dan kita implementasikan dalam bentuk kerja-kerja yang luar biasa yang bisa dirasakan, manfaatkan dan bisa dinikmati oleh warga Bontang, khususnya warga-warga yang kurang mampu, sehingga mereka bisa bahagia, muzaki kita juga tentram hatinya, bisa menyalurkan zakatnya melalui UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Bella. Kalau boleh tahu, kegiatan-kegiatan di luar Ramadan selain belusukan ada nggak Pak? Kegiatan kita di luar bulan puasa atau di luar bulan Ramadan sesungguhnya ada, dan itu intens kita lakukan. Di antaranya penyaluran terkait kemanusiaan yang sampaikan Pak tadi adalah menyalurkan zakat-zakat karyawan muslim PT Pupuk Kalimantan Timur ke LKSA yang ada di Kota Bontang, yang kita kadang untuk lebih singkatnya disebut panti asuhan. Ya seperti itu, yang narasumbernya sesungguhnya sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Mustadi dan Bu Endah, yang tentunya ini kita lakukan juga sesungguhnya kita lakukan di bulan puasa, tapi kita juga berkolaborasi dengan Majelis Ta'lim Muslimah Yayasan Baitur Rahman. Jadi nilai besarannya itu Pak Odi tahu secara jelas, yang disalurkan kepada panti-panti yang ada di Kota Bontang. Tapi tidak hanya panti, juga pesantren-pesantren yang ada di Kota Bontang, ya Pak Odi, seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa Pak Odi tambahkan nilai besaran dari penyaluran dari zakat yang ada kepada panti-panti atau LKSA yang ada. Ya, untuk nilainya setiap bulan itu rutin
ini komponen ya. Jadi komponennya ada dua, yakni dalam bentuk sembako, kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh para santri atau penduduk panti, warga panti. Dan yang kedua adalah komponen untuk subsidi honor guru pengajar Al-Quran. Karena memang di panti itu mungkin karena memang kewajibannya ya, selain mereka terdidik secara umum atau pendidikan-pendidikan yang sifatnya sekolah ya, tapi juga harus ada muatan-muatan yang sifatnya agama. Nah itu juga bagian dari misi yang dijalankan oleh UPZ Pupuk Kaltim, Mbak Nabila. Seperti itu. Ya. Kalau untuk program panti asuhan ini udah berjalan berapa lama, Mbak Odi? Untuk program panti asuhan kita mulai dari awal 2019 ya. Di bulan Januari itu kita mendata seluruh panti yang ada di Bontang, dan memang nanti mungkin bisa ditanya langsung oleh Bu Endah atau Bu Mustadi, yang kita kriteriakan bahwa bisa dijadikan tempat untuk kita salurkan zakat, yakni yang memang sudah memiliki izin. Izinnya itu nanti mungkin seperti apa? Nanti bisa langsung nih ditanyakan kepada Bu Endah. Intinya adalah lembaga yang memang sudah terdaftar secara resmi dan sudah ada izin dari Kementerian Sosial kalau tidak salah. Seperti itu Mbak Nabila. Seperti itu. Apakah semua panti-panti di Bontang menjadi sasaran dari UPZ dalam menyalurkan zakat? Iya, intinya setiap lembaga baik itu panti maupun pesantren yang memang punya syarat secara administrasinya itu terdaftar dan berizin, insya Allah menjadi sasaran kami. Karena memang kami punya prinsip 3A tadi ya. 3 itu adalah aman secara syar'inya, aman secara regulasinya, dan juga aman secara NKRI-nya. Dan ketiga syarat itu yaitu harus terpenuhi dari sisi muatan, izin, dan secara administrasi. Selain izin dan itu ada persyaratan-persyaratan lagi nggak biar panti-panti asuhan misalnya bisa menjadi penerima manfaat zakat UPZ Pupuk Kaltim? Kalau untuk lembaga memang syaratnya ya diantaranya adalah memiliki izin secara kelembagaan, pengurusnya terdaftar, kemudian jumlah santrinya berapa jumlahnya gitu ya. Nah itu adalah syarat yang memang harus dipenuhi ya. Kalau untuk lembaga yang lain kita berdasarkan, maksudnya bukan lembaga, secara individu kan kita ada yang lembaga, ada yang individu. Kalau individu ya secara administrasi mereka harus memenuhi syarat misalnya memiliki KTP Bontang, karena memang secara aturan atau dalam fikih zakatnya, zakat itu hanya diperuntukkan penyalurannya itu hanya bagi mereka yang memang berada di mana zakat itu diambil. Jadi seperti itu. Jadi ini pengkhususan untuk zakat ya. Zakat itu sudah punya maksud syariah, punya aturan-aturan yang memang mengatur secara teknisnya, dan juga memang itu sudah disepakati oleh para ulama. Sehingga kita mengacu dari aturan tersebut, seperti apa penyalurannya. Termasuk kepada panti. Hanya panti yang ada di Bontang ya saja yang bisa kita sasar menjadi target penyaluran zakat untuk bidang kemanusiaan itu, Mbak Nabila. Oke, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, nominal setiap penyaluran ke panti-panti asuhan itu berapa ya? Untuk panti itu nilainya 4.500.000. 4.500.000 itu tadi komponennya 3,5 juta untuk sembako dalam bentuk barang, yang 1 jutanya adalah untuk subsidi honor bagi pengajar Al-Quran. 4.500.000 ya setiap bulan. 4.500.000 ya? Setiap bulan berarti ya? Setiap bulan. Berarti ini pasti dilaksanakan setiap bulannya? Ya itu program rutin dalam bidang kemanusiaan, Mbak Nabila. Seperti itu. Setelah panti asuhan menerima manfaat dari UPZ, apakah panti asuhan membuat laporan atau seperti apa? Ya, mungkin nanti Bu Endah, bagaimana nih teknisnya seperti apa Bu Endah? Boleh Bu Endah? Bisa disampaikan Bu Endah? Bisa disampaikan. Ya, apakah setelah menerima manfaat dari UPZ ada pelaporan atau bagaimana? Selama ini sih setiap ada kegiatan, kemudian kami memakai dana dari luar gitu ya, dibantu oleh orang luar, maka kami akan memberikan laporan secara tertulis. Tapi untuk UPZ
kami tidak memberikan laporan. Jadi laporannya kami hanya sesuai dengan peruntukannya tadi. Kalau untuk sembako, ya kami berupakan sembako yang bantuan 3,5 tadi. Kemudian yang 1 juta kami salurkan langsung kepada para gurunya. Dan nanti buktinya bisa berupa kwitansi yang tadi ditandatangani oleh guru pengajarnya gitu. Nah, kalau untuk kami kan kadang-kadang yang untuk sembako itu karena banyak sekali yang menyumbang ke panti. Kadang-kadang yang dari UPZ itu kami berupakan untuk kebutuhan peralatan mandi, misalnya sabun, sampo, kemudian peralatan kewanitaan gitu ya. Nah, itu dibagikan kepada anak-anak dan mereka tanda tangan gitu. Jadi itu nanti kalau memang harus kami laporkan, selama ini memang belum ya Pak Odi. Nah, nanti akan kami laporkan. Kalau Bu, karena ini udah sedikit kejawab nih isinya di panti, pendanaannya bagaimana. Boleh tahu nggak sih latar belakang berdirinya Panti Asuhan Aisyah ini Bu? Oh iya. Jadi pertama perkenalkan saya Endah Sri Wahyuni. Saya diamanahi oleh organisasi Aisyah sebagai Ketua LKSA Panti Asuhan Aisyah Kota Bontang selama 4 tahun, mulai tahun ini 2023 sampai 2027 insya Allah. Nah, berdirinya Panti Asuhan Aisyah itu sekitar tahun 1991. Jadi sudah 32 tahun. Lebih tua dari Mbak Nabila. Iya. Nah, karena Panti Asuhan Aisyah ini milik organisasi bukan perorangan, maka berdirinya itu pun atas himbauan dari pimpinan pusat bahwa seluruh wilayah, daerah dan cabang Aisyah maupun Muhammadiyah dianjurkan untuk mendirikan panti asuhan sebagai bentuk kontribusi organisasi kepada lingkungan di daerahnya masing-masing. Nah, awalnya memang panti asuhan kami itu sangat sederhana ya, rumah panggung, kemudian dengan anak asuh yang masih sedikit gitu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, setiap 4 tahun kepengurusan itu berganti, maka kepengurusan yang diamanahi itu memberi kontribusi untuk keberadaan panti sehingga menjadi seperti hari ini. Alhamdulillah panti kami sudah memiliki bangunan yang layak huni untuk anak-anak gitu. Nah, itu juga semua kontribusi dari seluruh pengurus gitu ya, dan juga masyarakat Bontang yang telah menyalurkan zakat, sedekah, infaknya kepada kami. Seperti itu. Kami sekarang memiliki 32 anak yatim piatu di dalam panti dan mempunyai 17 anak yatim piatu asuhan luar panti. Begitu. Oh, boleh tahu asuhan luar panti itu seperti apa Ibu? Asuhan luar panti itu seperti himbauan dari pemerintah bahwa sebaiknya anak-anak yatim atau anak-anak yatim piatu atau anak-anak terlantar yang masih mungkin punya ibu single parent atau mungkin punya ayah satu gitu ya, atau saudara kalau memang mereka sudah tidak punya ayah ibu, diharapkan mereka tetap mendapatkan kasih sayang dari saudara-saudara terdekatnya dulu, circle-nya yang terdekat gitu. Nah, kalau memang sudah tidak ada, bisa dititipkan di panti gitu. Sehingga yang di luar panti pun itu kami santuni seperti yang ada di dalam panti seperti itu, terutama untuk pendidikannya. Kan ini berarti pantinya ini udah berdiri cukup lama ya Bu, 32 tahun. Kendala-kendalanya pasti banyak ya Bu ya? Banyak ya Bu ya? Iya, nggak bisa kendalanya yang Ibu inget lah yang lumayan bisa diceritain ke teman-teman. Saya dulu apa Ibu dulu? Saya dulu ya. Kendalanya kalau yang awal dulu ya, ini cerita dari pengurus-pengurus yang lama gitu ya.
karena kami memang belum mempunyai tempat yang layak. Waktu itu kendalanya bagaimana bisa menyediakan layanan untuk bangunan untuk anak-anak, sehingga yang diperlukan saat itu adalah dana ya, uang cash untuk membangun gitu. Alhamdulillah dari bantuan dari sumbangan masyarakat Bontang, kami bisa membangun yang sekarang ada di panti itu. Itu kendala pertama. Kemudian kendala berikutnya adalah dalam hal pengasuhan anak. Anak yatim atau anak yatim piatu atau anak terlantar itu sebagian besar kan kurang kasih sayang gitu ya. Sehingga bawaannya itu sensitif, kemudian mudah marah, murung, kadang-kadang nggak murung tapi terlalu berani gitu, sehingga agak sulit untuk diasuh gitu ya. Kami sering menemukan beberapa kasus gitu ya, sudah kami treatment dengan satu cara masih nggak bisa. Kami berubah cara ini masih nggak bisa, ya Allah dengan cara apa lagi gitu ya. Itu kendala kami ya, salah satunya, termasuk juga dalam bagaimana mereka bisa mandiri secara mereka belajar tanpa disuruh-suruh, kemudian bagaimana mereka mandiri untuk dirinya sendiri, mandi, kemudian bersih-bersih badan, bersih-bersih pakaian, itu juga banyak sekali kendala gitu ya. Misalnya ini contohnya ya, sudah dibagi peralatan mandi sendiri-sendiri gitu ya. Nanti selang berapa tuh yang ini hilang, yang ini hilang. Iya, sama aja. Sama ya Bu ya. Jadi ini hilang tadi begini ya, nggak tahu gitu. Kadang-kadang terus misalnya kalau sekolah gitu ya, ada anak yang rapi ya, malam sudah disiapkan seragamnya sendiri, kaos kakinya sendiri gitu ya. Nanti anak yang kurang rapi gitu, lihat ada yang rapi, diambil aja kaos kakinya gitu. Tapi yang sudah rapi itu tadi di sini nggak ada. Seperti itu Mbak ya, hal-hal kecil tapi ya kadang kita ya Allah sabar. Seperti itu. Kalau di Panti Nurul Hidayah sendiri, kalau boleh tahu Bu, jumlah santrinya ada berapa? 25 putra, 25 putri. Di bangunan berbeda? Berbeda. Oh, di bangunan Berbeda. Kalau boleh tahu nih, kan kalau Ibu putri ya? Iya, Kalau putri semua. di putranya. ada putranya. Iya. Pasti kan kendala-kendalanya juga ini nih, berbeda nih dari Ibu, atau sama aja kendala-kendala dalam panti asuhan tersebut? Sama aja seperti itu. Oh, sama aja ya. Sama aja. Untuk pengasuh yang laki-laki sama perempuan, kendalanya juga sama yang terjadi, seperti kehilangan barang pribadi, Hari-hari Mbak. Oh, itu hari-hari ya Bu ya. Mungkin kalau untuk putranya itu kendalanya, mungkin kalau putri itu ya mungkin nggak kelahi ya Bu ya. Kalau untuk putranya itu ya Terus begitu, kelahi. suka kelahi, gitu, berantem gitu loh. Bahkan ya sudah kita ingatkan gitu untuk maksudnya tidak kelahinya itu pertama mungkin karena mengolok-olok gitu kan. Dia yang satu nggak sabar mungkin mukul begitu, itu kendalanya begitu. Mungkin dari kendala anak itu yang masuk di panti, mungkin kan ada anak yang masuk panti itu mungkin sudah ada kekerasan sebelumnya, kekerasan di dalam maksudnya sebelum masuk panti, jadi mungkin sasarannya di panti situ, jadi tapi ya kita dengan cara kita sabar lah dalam menghadapinya mereka. Semuanya ada dua orang ini sudah bertengkar, jadi kita tidak menyalahkan, tidak membenarkan gitu, jadi kita damaikan. Jadi kalau bertengkar itu nggak baik gitu, di panti ini kita sama-sama gitu, jadi kita damaikan antara anak-anak yang sedang berselisih. Tadi kita tanya dulu apa permasalahannya gitu, oh permasalahannya begini gitu loh, jadi ada kita saling maaf-maafan aja gitu. Kalau di putra gitu, mungkin kalau putra mungkin nggak ada perkelahian ya, beda. Seperti itu. Kalau Panti Nurul Hidayah sendiri itu udah berdiri sejak tahun 1995. udah lumayan juga ya. Dari awal Selisih 4 tahun. Selisih 4 tahun. dari 2 tahun. Kendala-kendala pas
masa baru berdirinya panti asuhan itu seperti apa? Untuk apa namanya, awal mulanya itu sebenarnya yang mendirikan itu perorangan ini ya Bu ya, Bapak Haji Irsad bersama teman-temannya itu yang mendirikan panti asuhan Nurul Hidayah. Pada awalnya itu Pak Haji Irsad ini kan termasuk sebagai karyawan di PKT ya pada tahun 1988. Pak Haji Irsad itu di kampungnya itu suka mengaji gitu ya, suka mengaji, suka ya apa namanya mengajar ngaji gitu. Nah pas saat itu pas dia pulang kerja, dia melihat di musola atau di masjid Al Ibadah kalau nggak salah Al Mubarakah, dia ikut membantu mengajar di situ, mengaji di situ, dan akhirnya ada 3 anak yang kurang mampu gitu ya, kurang mampu tinggal sama Pak Haji Irsad ini. Nah akhirnya apa dengan adanya 3 santri ini yang tidak mampu, berdirinya panti asuhan Nurul Hidayah. Itu dari awalnya dari 3. Iya, dari 3 santri yang kurang mampu. Nambah terus ya tiap tahunnya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kegiatan atau program apa aja sih yang berjalan di Panti Nurul Hidayah? Jadi kalau kegiatan untuk di Panti Asuhan Nurul Hidayah ini mungkin dari anak bangun tidur ya, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu ya. Kemudian dari mungkin anak-anak jam 4:30 pagi kita bangunkan untuk persiapan sholat subuh berjamaah. Jadi memang kita di panti itu diwajibkan untuk sholat berjamaah. Selaginya dia di panti. Jadi setelah sholat subuh berjamaah ada mengaji, murojaah hafalan, ada tahfidz juga begitu. Terus setelah nanti mengaji, anak-anak persiapan untuk mandi, untuk sekolah, ya sarapan dan sebagainya gitu. Setelah anak-anak sekolah mungkin sekolahnya di sekitar situ aja, yang SD itu dekat di panti aja, sama SMP-nya. Kalau untuk SMK sendiri ada di Jalan Pipa untuk SMK-nya. Terus setelah anak-anak sampai jam 12 jam 1 siang tuh. Terus kalau untuk yang masih di panti untuk sholat zuhurnya itu harus berjamaah juga kayak gitu. Terus untuk selanjutnya mungkin anak-anak yang pulang sekolah itu makan siang sama-sama, habis itu istirahat makan siang. Terus setelah itu menunggu waktu sholat asar kita bangunkan juga ya, itu sabar juga dalam membangun anak-anak. Kadang ada anak-anak yang nggak mau bangun. Nah terus di sini kita cara dengan mencipratin air ya Bu ya, di situ kita cipratin air itu agar bangun. Nah sholat, waktu sholat itu jam 3:30 bangun, persiapan untuk melakukan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar kita ada namanya tadarus. Tadarus ini apa namanya? Membaca surat-surat pilihan seperti membaca Yasin, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman gitu. Setelah semuanya anak-anak mengikuti kegiatan itu, anak-anak itu ya mandi sore gitu ya, mandi sore untuk persiapan. Terus ada ya kita bagi-bagi tugas piket, ada tugas piket masing-masing gitu biar ya kita sama-sama, kalau di panti itu kita sama-sama mengerjakan. Jadi ada yang tugas masak, sama walaupun di putra ya, tetap kita latih untuk masak, untuk menyapu-nyapu lantai, bersih-bersih. Pokoknya semua anak itu dikasih tugas piket gitu masing-masing. Nanti sampai sudah piket, sudah mandi, setelah itu persiapan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah kita mengadakan semuanya mengaji juga. Coba ada yang murojaah hafalan gitu loh, ada yang mengaji ya Iqra gitu, ada yang sudah Al-Quran, alhamdulillah gitu. Terus sampai sholat isya berjamaah juga. Habis itu jam 9 kita sudah full kegiatan ya. Habis itu terus anak-anak istirahat gitu, istirahat sampai begitu lagi. Kalau di Panti Nurul Hidayah ini ada kegiatan tahunan atau bulanan yang rutin dilakukan nggak sih? Kegiatan seperti kegiatan yang dilakukan anak-anak panti atau kegiatan mungkin kalau kita sebulan sekali kegiatan anak-anak itu sebulan atau 2 bulan ya, kita ada anak-anak tuh refreshing. Refreshing seperti berenang, cuma gitu, apa kita pergi ke pantai-pantai gitu, begitu.
Itu hampir rutin tiap bulan. Insya Allah rutin. Insya Allah rutin tiap bulan. Kalau di panti Aisyah Bu, kegiatan-kegiatan ada atau kegiatan tahunan atau kegiatan bulanan yang rutin di ekstrakurikuler panti. Kalau yang harian hampir sama ya, bangun jam 3, sholat tahajud gitu ya, Bu ya. Terus hampir sama lah. Ada zikir pagi, zikir petang gitu, itu yang harian. Kemudian kalau pekanan kami biasa kerja bakti, kemudian olahraga pun dijadwal. Misalnya pekan ini kita jogging gitu, pekan besok renang gitu ya, itu rutin. Kemudian kalau untuk per semester, jadi anak-anak itu setiap satu semester kan ada libur ya, libur sekolah, mereka mudik, kemudian balik lagi ketika mudik, mereka kembali ke panti diantar oleh walinya masing-masing. Nah, kami mengadakan acara temu santri dan walinya gitu. Nah, setelah temu santri dan walinya biasanya sih kami sebelum anak-anak mudik gitu ya, kami rihlah kalau beliau ini rihlahnya tiap 2 bulan sekali. Kalau kami rutinnya itu tiap 6 bulan sekali. Jadi ketika anak-anak mau mudik, ketika sudah selesai, biasanya kan setelah selesai sumatif ya. Nah, itu kami refreshing. Baik, pemirsa, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ke Ibu Nur. Bu, tadi bisa dilanjutin program kegiatannya tadi seperti apa? Ya, harian sudah, pekanan sudah. Tadi yang per semester benar sekali. Dan program yang sekarang kami telah bahas di internal pengurus itu kami ingin panti kami itu bisa mandiri untuk membiayai kami sendiri, sehingga kami berupaya untuk ya semacam punya ekonomi kreatif gitu ya, entah itu bentuknya apa, kami belum sampai sedetail itu, tetapi beberapa masukan dari pengurus kami mungkin akan dulu pernah Mbak kita tuh mengadakan membuat program catering gitu, terima pesanan makanan gitu dari luar gitu, sehingga nanti adalah masukan dana untuk anak-anak itu tanpa selain dari bantuan dari masyarakat gitu. Dari masyarakat seperti ya. Selanjutnya Bu, ini boleh tahu nggak sih batasan usia yang masuk di pondok pesantren Ibu, dari usia berapa sampai usia berapa, atau nggak ada batasan usia buat masuk di panti asuhan Ibu? Ya, memang beda-beda ya setiap LKSA itu dalam persyaratan menerima santrinya gitu ya. Kalau di kami di Aisyah, dari pengalaman yang telah kami dapat, maka kami memberi syarat untuk masuk ke panti itu usianya tidak lebih dari SD. Ya. Tidak lebih dari SD. Jadi kalau sudah SMP, SMA itu kami tidak menerima. Alasannya karena dulu kami terima semua usia kami terima, tapi ternyata dievaluasi banyak terjadi masalah untuk anak-anak yang masuknya sudah terlanjur besar gitu. Dan kami tidak bisa mengasuh mereka dengan aturan-aturan panti gitu. Malah yang terjadi, anak-anak yang sudah ada di panti yang sudah teratur itu menjadi seperti terkontaminasi dari yang sifat yang kurang baik gitu ya, sehingga akhirnya telah bertahun-tahun kemudian kita evaluasi, oke sekarang yang kami terima hanya batasan sampai batas kelas 6 SD saja gitu. Karena memang tenaga kami juga terbatas, pengurus yang sebagian besar tidak tinggal di panti, yang di panti hanya pembina 5 orang, dan kalau kami menerima santri-santri yang latar belakangnya penuh kekerasan, nah kami belum sanggup untuk mengasuhnya.
Di Panti Bu sendiri apa juga peraturannya seperti itu? Iya. Oh, Jadi kalau di Panti Nurul Hidayah ini tidak ada batasan. Terus terang begini, ada yang mungkin dulu saya pernah menerima bayi umur 6 bulan. Saya terima karena bagi saya itu anak itu adalah amanah gitu loh. Kalau semuanya orang sudah menyerahkan ke kita gitu, berarti kan memang sudah kita diamanahin anak itu. Setelah 6 bulan, tapi anak ini akhirnya diadopsi ya. Mungkin bisa skip lah masalah adopsinya dulu. Terus ada anak yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai lulusan SD, SMP tetap kita terima gitu. Tanpa ya kita melihat dengan tujuan kita ikhlas aja lillahi ta'ala aja. Kita merawat anak-anak ini begitu. Kalau di Panti Asuhan Nurul Hidayah sendiri. Seperti itu. Ini kan Panti Asuhan terus bergerak karena adanya biaya operasional ya. Iya, betul. Benar. Nah, biasanya pendanaan biaya operasional itu dari mana kalau dari Panti Nurul Hidayah? Kalau dari Panti Asuhan Nurul Hidayah ini dari alhamdulillah dari masyarakat sekitar Bontang, sendiri dari UPZ sendiri, dari pemerintah juga membantu. Tidak hanya dari UPZ, dari masyarakat dan pemerintah juga. Betul. Di Panti Asuhan Aisyah juga seperti itu, Bu. Jadi ternyata partisipasi masyarakat untuk menyantuni anak yatim di Bontang itu sangat besar gitu. Mereka dengan ikhlas gitu menyumbang ke panti untuk keberlangsungan panti itu. Selain tadi yang disebutkan beliau, tidak mungkin lupa ya, ada dari perusahaan juga. Oh iya, dari ya. perusahaan ya maksudnya ya itu betul. dari perusahaan-perusahaan yang di Kota Bontang. Insya Allah semuanya. Dari Iya. banyak sekali ya. Mungkin ada harapan-harapan dari Ibu buat panti Ibu ke depannya seperti apa? Bisa dari Ibu. Ya, ke depan. Harapan untuk panti ke depannya dan anak-anak panti ke depannya seperti apa? Seperti visi dan misi kami, tentu saja harapan kami anak-anak itu nanti jika sudah tidak berada di panti lagi, menjadi anak-anak yang mandiri, yang mempunyai kehidupan lebih baik lagi, dan syukur-syukur bisa menjadi muzaki untuk anak-anak yatim yang lain. Kalau harapan saya untuk anak-anak Panti Asuhan Nurul Hidayah, apabila sudah keluar dari Panti Asuhan Nurul Hidayah, kalau bisa menjaga nama baik Panti Asuhan Nurul Hidayah dan bisa bermasyarakat gitu aja. Boleh Pak Odi harapannya buat panti-panti yang menerima manfaat dari UPZ Pupuk Kaltim, kira-kira harapannya ke depannya apa? Ya, Nabila, jadi karena memang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa program kemanusiaan yang kami jalankan ini termasuk yang ke panti ini adalah bagian dari amanat undang-undang, sehingga UPZ ini sangat serius untuk bisa memberikan dukungan kepada panti-panti atau LKSA yang ada di Kota Bontang. Tentunya dukungan ini kami berharap tujuannya adalah panti ini juga selain menjadi sarana bermain, sarana mendidik, juga sarana untuk membangun karakter. Karena karakter itu saat ini adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak bangsa lah ya. Jadi selain pendidikan, selain mungkin life skill dan sebagainya, karakter mereka untuk bisa tumbuh sebagai orang-orang yang memang nanti akan berpandangan bagaimana bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagaimana juga kami tadi mungkin disebutkan Bu Endah, nanti seandainya sudah bekerja bisa menyisihkan penghasilannya untuk bisa membantu orang lain dalam kaitan dengan zakat. Nah, itu adalah bagian yang sebenarnya menjadi harapan kami. Sehingga apa yang menjadi kegiatan-kegiatan di panti asuhan, baik itu di Aisyah, di Nurul Hidayah, atau mungkin di LKSA yang lain seperti Darul Qura dan juga Mawadatullah dan juga Al-Haq, itu juga diharapkan saling berkesinambungan.
diberikan pelatihan, diberikan dasar ilmu-ilmu terkait pembelajaran Al-Quran, dan sehingga mereka nanti akan siap, anak-anak ini akan siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Karena tantangan yang depan ini bukan main-main ya. Seperti generasinya Mbak Nabila ini, generasi milenial ini, tantangannya bukan lagi sekedar kalau dulu kita ya ada orang yang jahil dan sebagainya. Sekarang melalui media sosial saja udah banyak orang yang jahil misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga sikap kita, bergaul secara etikanya baik. Nah, itulah yang perlu mungkin ditanamkan nilai-nilai mungkin di panti asuhan. Seperti itu, Mbak Nabila. Nih, terakhir nih, harapan dari perwakilan panti, ada Panti Aisyah sama Panti Nurul Hidayah buat UPZ Pupuk Kalimantan Timur. Kami mewakili LKSA Panti Asuhan Aisyah Kota Bontang sangat berharap semoga UPZ Basnas Pupuk Kaltim akan terus menyalurkan zakat dari para muzaki kepada anak-anak kami, kepada anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar di seluruh Kota Bontang, dengan harapan mereka, karena dana itu sangat diperlukan, terutama untuk pendidikan mereka, untuk biaya sekolah mereka, dan juga untuk pendidikan non formal mereka, life skill tadi, keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak, yang biayanya ternyata lumayan besar juga. Nah, tadi kembali lagi dengan harapan setelah mereka mendapatkan banyak hal dari panti, terutama pendidikan formal, pendidikan non formal, dan lain-lain, kedepannya kalau mereka sudah dewasa, sudah tidak berada di panti lagi, mereka bisa mandiri, bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih UPZ Basnas Pupuk Kaltim yang sudah rutin menyalurkan zakat kepada kami. Semoga UPZ Basnas Pupuk Kaltim semakin bertumbuh, semakin memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak yatim. Teriring doa, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik, sepertinya sudah selesai dialog kita pada sore hari ini. Boleh Pak Jamil kultumnya terlebih dahulu sebelum kita mungkin penguat saja. Jadi ternyata lembaga-lembaga kita ini kalau ada nyanyian kecil, ya dana-dana itu masih sangat membutuhkan, dan UPZ tetap untuk berkomitmen untuk membackup semua kegiatan itu sehingga panti-panti atau LKSA kita yang ada di Kota Bontang semakin bisa berdaya dan bertumbuh serta bagus dalam pengelolaannya dimanapun panti itu berada, mau itu Panti Al-Haq, Mawaddatullah, Nurul Hidayah, Darul Qura. Harapan kita tentu seperti itu, sehingga sinergi dan kolaborasi ini yang luar biasa ini memberi dampak kebaikan yang luar biasa untuk anak-anak yang diasuh di panti asuhan tersebut. Ya. Pemirsa PKTV dan pendengar radio SKFM, demikian program Siar Ramadan pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber dan UPZ Pupuk Kaltim sebagai sponsor acara kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.